Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapatkan kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, di sana diungkapkan suatu hal yang sebetulnya menakutkan karena gambaran parusia. Parusia itu adalah ungkapan satu semacam aliran teologi juga ya, mengenai hari akhir, di mana anak manusia datang, lalu terjadi kehancuran, dan orang-orang yang setia dengannya itu dikumpulkan untuk bisa bersama dengan Allah menuju kepada kerajaan surga. Di situ kita bisa melihat ada sesuatu itu, dan tanda-tandanya diungkapkan. Di sana akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Lalu di sana bisa melihat bahwa tanda-tandanya bisa dibaca dari alam. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, ini yang diungkapkan oleh Tuhan di dalam perumpamaan pada hari ini. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat di sana, orang itu mati ketakutan karena kecemasan. Jadi mati karena ketakutan, karena cemas. Bukan karena gempa bumi, bukan karena bencana, namun matinya itu karena gara-gara ketakutan. Kalau ketakutan berarti tampak bahwa semua gambaran mengenai bencana itu memenuhi pikiran dan hatinya, sehingga dia dalam bertindak pun itu ada sesuatu keraguan-keraguan. Nah, ibu, bapak, saudari terkasih, itu yang terjadi. Sehingga kita bisa melihat bahwa beberapa aliran keagamaan yang terjadi kemarin, yang kebablasan di dalam menerjemahkan kehendak Allah itu, mereka lalu mengungkapkan bahwa bencana ini menjadi tanda bahwa kiamat itu akan datang. Lalu dia merumuskan tanggal-tanggal tertentu bahwa kiamat akan terjadi seperti itu, sehingga orang cemas. Mungkin panjenengan masih ingat dalam satu film dulu, film tentang bencana, yaitu tentang 2012 atau 2000 apa itu, masih ingat tentang film itu. Dan di sana karena kalender dari bangsa yang ada di Amerika Indian itu memang berhentinya pada tanggal itu, tahun itu, lalu orang mulai menafsirkan, orang mulai ketakutan, jangan-jangan ini terjadi kiamat sekarang. Nah, ibu, bapak, saudari terkasih, orang akan takut
takut. Justru matinya bukan karena bencana itu, tapi karena ketakutan. Ya. Namun di sana, walaupun ada ketakutan, namun ternyata ada blessing juga, ada rahmat juga, yakni Tuhan datang. Gelar yang dipakai adalah anak manusia. Jadi kalau kita mendengar kata gelar anak manusia, itu adalah gelar Tuhan mengenai hari akhir. Karena anak manusia itu akan ditemui nantinya pada perjanjian lama, itu hanya pada kitab Daniel. Ungkapannya adalah parusia itu, yakni apa? Kiamat, bencana melanda manusia, dan ada anak manusia turun untuk menyelamatkan. Di situ kita bisa melihat kalau demikian anak manusia bukan tafsiran, oh betul kan, Tuhan Yesus itu bukan anak Allah tapi anak manusia. Bukan itu. Itu adalah gelar khusus mengenai Dia yang hadir untuk menyelamatkan manusia yang setia kepada Tuhan. Ya, Ibu Bapak, Saudara terkasih, ini bacaan Injilnya. Nah, sekarang pesan ini mau berbicara apa untuk kita? Pesan ini sebetulnya mau berbicara kepada kita adalah semua bencana itu akan terjadi. Kenapa? Karena alam semesta, kalau kita pakai pikiran yang sehat, alam semesta itu kan dari dunia fana dan juga dinamis, sehingga semesta alam ini karena dinamis ada dinamika tersendiri yang seringkali tidak dicermati oleh manusia, sehingga manusia bisa mengalami bencana. Gempa bumi, bencana alam, banjir, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari dinamika semesta alam yang selalu akan ada. Dan kita harus cermat. Kita pakai ilmu titen mungkin, atau niteni, atau karena kebiasaan seperti itu, sehingga kita bisa melakukan antisipasi, sehingga kita tidak mengalami bencana itu. Ibu Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa kita harus merenungkan bahwa apa yang kita hidupi, semesta alam ini adalah dinamis. Lalu yang kita cermati yang kedua adalah walaupun ada bencana, namun ada satu hal yang bisa kita andalkan. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Anak manusia itu turun untuk membawa orang yang setia kepadanya. Dan di situ memperlihatkan bahwa walaupun ada bencana, tapi tetap ada rahmat bagi diri kita. Namun di situ yang mau diungkapkan, rahmat itu hanya terjadi kepada orang-orang yang berjaga-jaga dan waspada. Dan berjaga-jaga dan waspada itu sebetulnya adalah satu ungkapan bahwa ada kesetiaan dalam diri orang tersebut. Setia akan mengikuti Tuhan, setia di dalam dia melangkah untuk menuju kepada keselamatan kekal. Nah, Ibu Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan juga mau istilahnya itu mengungkapkan dalam bacaan Injil ini, sebetulnya mau mengungkapkan mengenai keadaan yang didamba oleh orang, yakni tempat yang penuh damai. Tempat penuh damai itu sebetulnya mau diciptakan oleh orang, yaitu dengan sebutan Yerusalem. Yeru tempat, Shalom itu adalah damai. Yerusalem, Salem dari kata Shalom, tempat penuh dengan damai. Dan di situ juga dalam bahasa Arab, saudara-saudara kita Islam juga mentranslitnya dengan kata Darul Salam, tempat damai. Namun kita bisa melihat dalam Yerusalem itu tempat yang sebetulnya diharapkan penuh damai, namun kita tahu hampir semua nabi dibunuh di Yerusalem. Bahkan ada nabi yang dibunuh di Bait Allah. Maka kita bisa melihat, oh ternyata Yerusalem ini hanya harapan. Yang ada adalah apa? Tempat penuh dengan kezaliman. Maka ada Jerusalem,
tempat penuh dengan kezaliman. Nah, hidup kita ini ibaratnya adalah perjalanan bahwa manusia itu pinter sekali membuat kezaliman, ketidakdamaian. Dan bagi orang yang setia kepada Tuhan, pasti akan mendapatkan dampaknya. Maka kita hidup di dunia ini ibaratnya adalah perjalanan kita dari Yerusalem, tempat penuh dengan kezaliman, menuju kepada Yerusalem sejati, yakni surga. Karena kita mempunyai pikiran bahwa surga adalah gambaran Yerusalem surgawi, tempat penuh damai, di mana Tuhan berkuasa, menguasai semuanya, membuat kebaikan-kebaikan bagi para orang yang setia dalam persekutuan para kudus di sana. Nah, ibu bapak, saudari saudara kasih, jadi kita harus tetap setia di dalam kita menata langkah kita untuk menuju kepada hadirat Tuhan. Maka kita juga bisa melihat ditandai dengan lilin. Maka lilin ini sebetulnya menjadi simbol cahaya yang kecil. Cahaya yang kecil, sangat kecil. Seolah-olah tidak ada artinya kalau ruangan ini semua dimatikan, lalu ada lilin kecil ini. Namun lilin yang kecil itu menjadi harapan. Harapan akan apa? Harapan akan ada keselamatan. Hanya kita yang berjalan menuju lilin yang kecil itu, kita akan mengalami terang. Sebetulnya ini menjadi simbol memang hari pertama Advent adalah harapan. Hanya mereka yang setia. Nah, kita bisa mengibaratkan juga dalam hati kita, pikiran kita. Kalau kita ada dalam suasana gelap, penuh dengan dosa, kita gambarkan bahwa pikiran dan hati kita adalah kegelapan itu. Dan kalau kita sudah membuka hati untuk kehadiran Tuhan, maka akan ada cahaya, walaupun itu kecil, namun bisa menuntun kita untuk bisa menerangi isi hati kita, sehingga kita tidak melakukan kejahatan di dalam hidup ini. Dan itu ibaratnya adalah hati kita yang gelap ini diterang dengan terang Tuhan. Dan kalau terang Tuhan ini menguasai diri kita, maka kita akan melakukan semua kebaikan. Maka ibu bapak, dengan cahaya lilin yang disimbolkan dengan Advent ini, dalam Corona Advent ini, itu menyimbolkan bahwa biarlah kegelapan ada dalam diri kita, keinginan-keinginan untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam hidup ada dalam diri kita. Kita akui ada. Namun kita harus sadar bahwa Yesus ada di sana. Maka cara yang paling positif untuk bisa mensikapi itu semua adalah aspek pertobatan. Tobat artinya kita mengakui bahwa kita mempunyai tindakan-tindakan yang salah, tindakan-tindakan dosa, tindakan-tindakan yang keliru, tindakan-tindakan yang menjauhkan kita dari Allah. Kita akui bahwa kita punya. Namun kita sadar kita harus berhenti dan berbalik menuju kepada cahaya yang berasal dari Tuhan itu. Walaupun itu membuat kita mengalami sengsara, walaupun itu membuat kita itu dalam melangkah menuju kepada terang sejati itu, membuat kita mengalami duka cita. Karena apa? Karena kita harus berani untuk memasrahkan seluruh kehidupan kita hanya pada penyelenggaraan Tuhan. Kita harus berani untuk itu, maka kita akan mengalami keselamatan. Maka harapan itu terjadi kalau kita mempunyai pertobatan nyata dalam hidup ini. Saya percaya dan saya yakin bahwa panjenengan semua mampu untuk melakukan itu dalam kehidupan yang nyata. Pertobatan menjadi tanda bahwa kita mau setia kepada Allah. Walaupun hidup kita ini penuh dengan tantangan dan rintangan, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selamat merenungkan.